Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pembelajaran hari ini adalah pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Membuat karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato. Mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Serta kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran hari ini pada aspek sikap, teliti, pada aspek pengetahuan, cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas, unsur-unsur teks pidato, peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN, serta pada aspek keterampilan membuat karya berupa poster atau buklet. Kita lanjut ke bagian materi. Masih ingatkah anak-anak tentang Sudin yang akan mengikuti lomba pidato? Dia telah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menggunakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus menggunakan pakaian yang nyaman? Pada masa pubertas, fisik kita akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi aktifnya kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan organ reproduksi. Keadaan tersebut menyebabkan timbulnya jerawat dan bau badan yang kurang sedap. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan dan kesehatan, termasuk organ reproduksi. Agar lebih memahami cara menjaga kesehatan organ reproduksi, mari kita membaca bacaan berikut ini. Berikut cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, memakai handuk yang bersih. Kita harus selalu menggunakan handuk yang bersih. Selain itu, handuk yang kita gunakan hendaknya kering, lembut, dan tidak berbau. Setelah digunakan, jangan lupa untuk menjemur handuk agar tidak lembab dan berbau. Mengenakan pakaian dalam berbahan katun. Bahan katun bersifat menyerap keringat, sehingga tubuh terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit akan menyebabkan tumbuhnya jamur pada kulit. Mengganti pakaian dalam secara rutin. Pakaian dalam sebaiknya diganti minimal 2 kali sehari. Pakaian dalam diganti setiap kali habis mandi atau saat tubuh terasa lembab. Rajin mengganti pakaian dalam mencegah terkena penyakit kulit. Membersihkan organ reproduksi. Organ reproduksi harus selalu dibersihkan setiap sesudah buang air kecil dan besar. Organ reproduksi dibersihkan dengan air bersih dan dikeringkan dengan tisu. Cara membersihkan organ reproduksi adalah dari arah depan ke belakang. Menggunakan pembalut yang lembut. Untuk wanita saat menstruasi harus menggunakan pembalut yang lembut dan bersih. Pembalut diganti minimal 2 kali sehari. Pada pembelajaran 2, kita sudah belajar menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Kini, wujudkan rencana karya tersebut. Kita dapat membuat poster sesuai rancangan yang sudah kita buat. Buatlah sebagus mungkin. Jangan lupa lengkapi gambar dan berikan warna agar lebih menarik. Kita dapat membuat poster seperti contoh berikut.
Pada pembelajaran sebelumnya, diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Apakah teks pidato tersebut sudah termasuk teks pidato yang baik? Ingatlah kembali bahwa syarat-syarat pidato yang baik adalah memiliki bagian yang lengkap yang meliputi salam pembuka, inti, penutup, dan salam penutup. Menjelaskan topik atau tema yang sedang dibahas secara lengkap pada bagian inti. Memuat contoh-contoh yang mendukung topik atau tema pada bagian inti. Memberikan inspirasi kepada audiensi tentang topik atau tema yang dibahas. Menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Bacalah pidato Sudin berikut ini. Tuliskan pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist atau tanda centang pada kolom yang sesuai. Setelah melakukan penilaian terhadap isi teks pidato, kita dapat membuat simpulan hasil penilaian dengan menggunakan kalimat sendiri. Kemudian, tuliskan kesimpulan tersebut sesuai penilaian yang sudah dilakukan, seperti contoh berikut ini. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalaman tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo, pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya. Berikut adalah peran Indonesia di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Di bidang sosial, menjalin kerjasama dalam pembangunan sosial, menjalin kerjasama di sektor kepegawaian dan administrasi, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Dalam bidang budaya, mengadakan pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, kerjasama promosi wisata, menyelenggarakan workshop di bidang seni dan budaya, kerjasama budaya serumpun Melayu. Selain di bidang sosial budaya, negara ASEAN juga bekerja sama di bidang olahraga. Contoh kerjasama di bidang olahraga adalah penyelenggaraan SEA Games. SEA Games diadakan setiap 2 tahun sekali. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia berperan menyelenggarakan SEA Games. Indonesia pernah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games, yaitu tahun 1979, 1987, 1997, dan tahun 2011. Hingga sekarang, SEA Games sudah diselenggarakan 30 kali. Berikut adalah penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan yang terakhir. Pada tahun ini, SEA Games dijadwalkan untuk diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 21 November hingga 2 Desember 2021. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Untuk memantapkan pengetahuan dan keterampilanmu, mari kita berlatih. Tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan mengisi tabel seperti contoh pada buku tema 7 halaman 86. Jangan lupa tuliskan kesimpulan penilaian yang sudah kamu lakukan dengan menggunakan kalimat sendiri. Sebelum diakhiri, mari bersama-sama kita membuat refleksi. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bersama teman-temanmu? Terima
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetaplah belajar dan beraktivitas di rumah saja. Jika harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Cucilah tanganmu setelah beraktivitas ataupun setelah makan. Dan selamat belajar untuk anak-anak semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.